Kita kembali akan membahas materi UTBK untuk literasi bahasa Indonesia. Oke, ini umumnya polanya adalah akan diberikan bacaan, kemudian akan diberikan beberapa pertanyaan sesuai bacaan ini. Ini adalah teks untuk 4 soal yang pertama. Pada masa revolusi kemerdekaan, ruang-ruang publik di berbagai kota menjadi pertarungan visual pribumi melawan Belanda. Dari mural, grafiti, poster, hingga baliho dalam bentuk yang masih sederhana. Sebagian besar media tersebut dipakai sebagai alat propaganda untuk membakar semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Mike Susanto, sejarawan seni rupa, mengatakan bahwa seni jalanan sesungguhnya sudah berkembang sejak 1930-an. Namun kala itu sebagian besar karya masih jauh dari pesan-pesan revolusioner. Pasca proklamasi kemerdekaan RI, seni jalanan sontak ramai berpartisipasi dalam revolusi. Mike menyebut bahwa bentuk awal seni jalanan atau street art saat itu berupa standstill. Bentuk ini dipakai karena pembuatannya lebih mudah dan murah. Standstill juga yang dibuat juga masih sederhana, yakni dengan menggunakan negatif film dan dari kertas dan semprotan manual. Dari stensil, seni jalanan berkembang ke grafiti dan mural yang dibuat di tembok-tembok kota. Di Yogyakarta misalnya, sebuah tugu yang dulu berada di depan Hotel Garuda Malioboro menjadi titik strategis propaganda revolusi. Selain itu, poster-poster juga ditempel pada tembok dan kaca gedung, papan-papan, hingga pepohonan di pinggir jalan. Bahkan seni jalan juga ditorehkan pada gerbong kereta api. Ini dilakukan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan RI dan semangat revolusi hingga ke kota-kota kecil yang dilalui kereta api tersebut. Dengan demikian kita bisa membayangkan bahwa seni jalanan punya pengaruh yang sangat besar pada masa revolusi. Tegas Mike. Pertanyaan pertama, pembahasan yang disampaikan penulis secara umum adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu seni jalanan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan kedua, berdasarkan pernyataan Mike Susanto pada paragraf 2 dikatakan bahwa, jawabannya adalah B. Setelah tahun 1945-an, seni jalanan mengambil peran dalam revolusi kemerdekaan. Pernyataan yang tidak sesuai adalah seni jalanan pada awalnya pada 1930-an masih jauh dari pesan-pesan revolusioner. Berarti yang D salah. Pertanyaan nomor 4. Apa yang membuat Mike Susanto menyimpulkan bahwa seni jalanan memiliki pengaruh yang besar pada masa revolusi? Jawabannya adalah yang B. Tadi kan di bacaan juga disebutkan bahwa kereta dijadikan tempat untuk menuliskan seni jalanan, sehingga kereta dapat bepergian ke kota kecil, sehingga pesan-pesan revolusi dapat disampaikan ke kota-kota kecil. Oke, bacaan berikut. Pulang dari rantau tanpa harta adalah semacam aib. Tanpa keluarga adalah hidup yang sia-sia. Keluarga mana yang mau mengaku? Semua mata orang kampung memandang dengan curiga lelaki tua ini. Apa yang dikehendakinya? Siapa dia sebenarnya? Hanya dengan sebuah koper kecil, ia melenggang masuk desa dan mampir di warung menanyakan seseorang. Ya, nama-nama seseorang. Banyak nama yang disebutkan, tetapi orang-orang yang di warung geleng kepala, tidak kenal. Tanya saja kepada kepala desa, kata pemilik warung itu, seorang perempuan usia kira-kira 35 tahun. Lelaki tua yang nyaris berusia 60 tahun itu, walaupun rambutnya belum penuh uban, berjalan menuju desa di atas bukit. Belum beberapa langkah dia berjalan, seseorang berseru dari dalam warung. Hei, bayar dulu. Loh, saya toh tidak makan apa-apa, kata lelaki tua itu sambil menoleh ke belakang. Melangkah kembali ke warung itu. Kalau bapak dari desa ini, pulang dari rantau pula, mampir di warung ini, ya bapak wajib dong menaktir kita-kita yang semua ada di sini, kata seseorang yang kemudian meneguk minuman yang berbuih dari gelasnya. Oh iya, jawab lelaki tua itu sambil merogoh kantongnya. Berapa semua? Pemilik warung menyebut jumlah harga makanan dan minuman yang dimakan 5 orang yang duduk di warung itu.
Lelaki tua itu membayarnya semua. Nah, begitu dong. Itu baru namanya orang rantau, celetuk seorang anak muda. Terima kasih, kata mereka sambil terus meneguk cairan berbuih putih dari gelas. Lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menyebut nama kecilnya. Ia bertemu dengan ibu dari kepala desa. Ibu yang sudah berambut putih semua menatapnya dengan tajam. Ia memegang dahinya mulai mengkerut, mencoba mengingat-ingat masa lalu. Dari ceritamu, kata ibu berambut putih itu, aku mengingat sesuatu. Masa lalu, sebagian dari mereka yang kau ceritakan sudah berlalu. Sebagian lagi sudah pergi ke rantau. Kaukah salah satu dari mereka itu? Nomor 5, apa yang membuat warga desa curiga terhadap laki-laki tua itu? Jawabannya adalah yang C. Nomor 6, apa yang dilakukan laki-laki tua itu di warung? Laki-laki tua itu menanyakan nama-nama orang yang dia kenal, yang B. Nomor 7, mengapa lelaki tua itu diminta untuk membayar makanan? Alasannya adalah ia dianggap memiliki banyak uang setelah sekian lama merantau, yang A. Nomor 8, apa yang lelaki tua itu dapati ketika ia kembali ke desanya setelah lama merantau? Ternyata ia seorang diri karena keluarga atau kerabatnya sudah meninggal atau pergi merantau, yang E. Jadi tidak ada orang yang dia kenal lagi. Bagi penggemar musik pop Korea, sosok cantik Lalisa Manoban alias Pranpriya Manoban tentu sudah tidak asing lagi. Wanita kelahiran Bangkok 27 Maret 1997 ini memang baru berusia 22 tahun. Meskipun masih muda, per Mei 2019 namanya disebut sebagai idol K-pop nomor 1 dengan followers terbanyak di Instagram. Saat ini Lisa merupakan member girl band asal Korea Selatan Blackpink yang paling muda. Di balik semua kisah suksesnya, perjalanan Lisa ke Korea penuh dengan perjuangan. Sejak kecil, Lisa sudah tertarik pada industri pop Korea Selatan. Big Bang dan 2NE1 merupakan grup idol K-pop kesukaannya. Lisa berharap suatu saat dirinya bisa menapaki karir di bidang yang sama. Pada awal tahun 2009, Lisa berhasil menjadi juara kedua kontes menyanyi di Pusat Promosi Moral. Saat itu, ajang Top 3 Good Morals of Thailand diikuti Lisa untuk mewakili sekolahnya. Selain itu, Lisa yang menyukai make up ini sering mengikuti berbagai lomba tari, termasuk ajang To Be Number One. Baru-baru ini, kedermawanan Lisa dijadikan sorotan setelah dia menyumbangkan 100.000 baht Thailand, kurang lebih 46 juta rupiah, untuk program bantuan galang dana yang dilakukan Bin Bun Luerit. Bahkan nama wanita yang telah dinobatkan menjadi wanita tercantik di Asia ini menjadi public figure yang memberikan bantuan paling banyak ke provinsi Buriram, daerah asalnya. Secara khusus, ia juga memberikan donasi untuk kampung halamannya. Pertanyaannya, bentuk di album, Lisa menyukai lagu Pretty Savage. Polanya sama dengan kalimat. Di kalimat 4 ada kata-kata, saat ini Lisa merupakan member girl band asal Korea Selatan Blackpink yang paling muda. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10, kesimpulan teks adalah yang A. Pada paragraf pertama diceritakan mengenai perjalanan karir Lisa Manoban dan yang paragraf kedua diceritakan mengenai kedermawanan dari Lisa. Nomor 11, apabila gagasan pada bacaan di atas dipisah menjadi dua paragraf, bagaimana pengelompokan kalimatnya? Kita lihat bahwa mulai dari kalimat 12 diceritakan mengenai kedermawanan dari Lisa, sehingga kita dapat memisahkan kedua paragraf tersebut mulai dari kalimat ke-12. Jadi kalimat 6 sampai 11, kemudian 12 sampai 14. Yang B.
Di mana sebaiknya posisi kalimat Lisa juga memiliki banyak fan dan kerap menjadi perbincangan hangat sedunia. Kita lihat lagi untuk kalimat kedua. Wanita kelahiran Bangkok berusia 22 tahun. Kemudian kalimat ketiga, meskipun masih muda, namanya disebut sebagai K-pop nomor 1 dengan follower terbanyak di Instagram. Berarti kita dapat sisipkan kalimat bahwa Lisa memiliki banyak fans setelah kalimat ketiga, yang C. Gagasan pada paragraf 2 akan menjadi runut apabila urutan kalimatnya adalah, kita lihat paragraf kedua, kita lihat bahwa untuk kalimat ke-13 dan 14 ini terbalik ya. Jadi mungkin lebih bagus kalimat 14 disebut lebih dahulu. Secara khusus dia memberikan donasi untuk kampung halamannya. Baru kalimat 13 ini untuk memperkuat ide kalimat 14. Bahkan wanita yang telah dinobatkan menjadi wanita tercantik desa ini menjadi public figure yang memberikan bantuan paling banyak ke provinsi Buriram, daerah asalnya. Jadi jawabannya yang A. Bacaan berikut. Membatik bukan sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting atau alat untuk membatik yang berisi malam atau lilin. Banyak jejak bisa digali dari sehelai kain batik. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu terkandung makna yang tersembunyi di dalamnya. Sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan batik pada zaman dahulu tidak main-main karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Konon pada masa kerajaan tidak jarang untuk membuat selembar kain batik harus melalui serangkaian ritual seperti berpuasa dan bersemedi. Mori atau kain yang akan dibatik harus direndam dahulu selama 40 hari 40 malam. Pada zaman dahulu membuat batik tidak sekedar asal jadi karena ada serangkaian kegiatan ritual yang harus dilakukan agar suaranya keluar. Kegiatan ritual dilakukan untuk mendapatkan ilham dalam menciptakan motif batik. Dari laku seperti itulah motif batik yakini mengandung nilai filosofi. Gagasan utama paragraf kedua teks di atas adalah yang E. Pertanyaan yang jawabannya ada paragraf kedua adalah, kita lihat kalimat terakhir dari paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah yang D. Mengapa motif batik yakini mengandung filosofi? Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Kita lihat bahwa paragraf pertama memaparkan filosofi batik secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan proses pembuatan batik secara lebih detail, yang D. Suntingan paling tepat untuk kalimat terakhir paragraf di atas, pertanyaan pertama adalah, oke, ini cuplikan dari paragraf pertama kalimat terakhir. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu terkandung makna yang tersembunyi di dalamnya. Kita lihat bahwa untuk kata di dalamnya ini terlalu berlebihan ya. Karena dalam arti kata mengandung itu artinya berarti di dalamnya. Berarti kita tidak perlu menulis kata di dalamnya lagi. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita cukup menuliskan motif yang ditorehkan pada kain batik selalu mengandung makna tersembunyi. Hidup ini memang tidak lepas dari berbagai tekanan, lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan berbagai risiko. Alam modern menyuguhkan perubahan cepat dan tidak jarang mengagetkan. Bahkan seorang sosiolog, Ulrich Beck, menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko. Tekanan itu sesungguhnya membentuk watak, karakter, sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Dalam hal ini ada 4 tipe orang dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Tipe pertama, tipe kayu rapuh, yakni tipe orang yang gampang sekali mengeluh pada kesulitan saat kesulitan terjadi. Sedikit kesulitan menjumpai, orang ini langsung mengeluh, merasa tidak berdaya, menangis, minta dikasihani, atau minta bantuan. Orang ini perlu berlatih berpikiran positif dan berani menghadapi kenyataan hidup. Tipe kedua, tipe lempeng besi, yakni tipe orang yang biasanya mampu menghadapi tekanan, tetapi tidak dalam kondisi berlarut-larut. Untungnya, orang tipe ini masih mau mencoba bertahan sebelum akhirnya menyerah. Tipe ketiga, tipe kapas, yakni tipe orang yang cukup lentur dalam menghadapi tekanan. Saat tekanan tiba, orang ini mampu bersikap fleksibel seperti kapas. Tipe keempat, tipe manusia bola pingpong,
Inilah tipe yang paling ideal dan terhebat. Jangan sekali-kali menyuguhkan tekanan pada orang-orang ini, karena tekanan justru membuat mereka bekerja lebih giat, lebih termotivasi, dan lebih kreatif. Manakah gagasan utama paragraf 1? Yang A. Hidup penuh dengan tantangan. Manakah pernyataannya? Jawabannya ada terdapat dalam teks. Pertanyaannya adalah, tipe-tipe manusia apa yang paling ideal dalam menghadapi tekanan? Yang B. Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Di teks ada 2 paragraf. Yang pertama memaparkan hakikat dari tekanan, yang kedua memaparkan tipe-tipe orang yang bersikap dalam menghadapi tekanan. Apa kelemahan teks tersebut? Ada kalimat tidak padu pada paragraf pertama. Oke, berikut lagi. Ini bacaan dari cerpen Kartu Pos dari Surga. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Beningnya langsung meloncat menghambur. Hati-hati, teriak supir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung dia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari Mama telah tiba. Di kelas, tadi dia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar seperti apakah kartu pos Mama kali ini. Hingga Bu Guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Beningnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongok, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tetapi memang tidak ada. Apa Mama begitu sibuk sehingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bi Sari sudah mengambilnya. Beningnya pun segera berlari berteriak. Bi, ia nyaris terpeleset dan menabrak pintu. Bi Sari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah begitu. Ada apa, Non? Kartu posnya sudah diambil Bibi ya? Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas dan Bi Sari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Bi Sari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak, karena ia terus diam saja. Sungguh ia selalu tidak tahan melihat mata yang kecewa itu. Kalimat ini menyatakan bahwa alur yang digunakan dalam cerpen alur campuran, yaitu maju dan mundur. Secara timeline adalah yang C. Dari kelas ya sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar seperti apakah kartu pos Mama kali ini. Nomor 23, watak tokoh Marwan. Marwan adalah sosok ayah yang merahasiakan kematian dari ibu dari Bening. Sehingga pada akhirnya Marwan mencoba untuk membuat kartu pos dari Mama Bening dengan tulisan tangannya sendiri. Berarti watak dari Marwan adalah C, penyayang. Dia sayang pada anaknya. Konflik yang muncul dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang C. Beningnya terus menunggu kartu pos dari ibunya. Sedangkan ayahnya tidak mau berterus terang menceritakan bahwa ibunya sudah meninggal. Nomor 25, amanat kutipan cerpen adalah orang tua harus berani jujur pada anaknya. Yang A, meskipun kabarnya itu sukar diterima oleh anaknya, namun kejujuran adalah nomor 1. Bacaan berikut. Badan Narkoba Nasional (BNN) menyebut angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari 3,3 juta orang pada 2018 menjadi 3,6 juta orang pada 2019. Pengguna dari kalangan remaja ini di 13 ibu kota provinsi yang tahun sebelumnya berada di angka 2,29 pun ikut meningkat. Rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencicip menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Selain itu, adanya faktor lain seperti ingin terbebas dari suatu masalah, mencari kesenangan, ingin diterima dalam suatu kelompok, atau adanya tekanan dari pihak tertentu. Mereka tidak menyadari atau abai terhadap risiko adiktif dari narkoba. Perlu diingat bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagian besar berasal dari hubungan pertemanan. Leni N. Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mengatakan 92,6% pengguna mendapat narkoba pertama kali dari teman atau hampir 80% diberikan cuma-cuma. Ini yang membuat 35,2% kasus penyalahgunaan narkoba terjadi karena bujukan teman dan 45,5% ingin coba-coba. Dimulai dari coba-coba, penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu tertentu tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya, mulai dari gangguan biologis, psikologis, sosial, hingga spiritual.
Alasan penggunaan kalimat selain itu adanya faktor lain seperti ingin terbebas dari suatu masalah, mencari kesenangan, ingin diterima dalam suatu kelompok, atau adanya tekanan dari pihak tertentu. Pada paragraf pertama adalah yang C, untuk menjelaskan berbagai faktor penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Oke, teks berikut. Jaksa Agung ST Burhanuddin menetapkan agar para terdakwa tidak mengenakan atribut keagamaan saat hadir dalam persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada stigma keagamaan di persidangan. Wacana ini seiring dengan banyak terdakwa, khususnya kasus korupsi yang pada sidang memakai pakaian identik dengan agama tertentu, padahal dalam kesehariannya tidak demikian. Ketentuan pemakaian disampaikan dalam bentuk imbauan pada acara halal bihalal Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung akan menerbitkan surat edaran ketentuan tersebut pekan depan. Tujuan penulisan kalimat 2 adalah untuk B. Menjelaskan informasi pada kalimat sebelumnya. Gagasan pada kalimat 5 dapat diungkapkan melalui kalimat yang E. Surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada minggu yang akan datang. Kalimat 4 dan 5 pada teks di atas mengandung hubungan. Kita lihat untuk kalimat 45. Kalimat 4 adalah ketentuan pemakaian disampaikan dalam bentuk imbauan. Kemudian kalimat kelima, imbauan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran. Berarti hubungannya adalah saling merujuk atau B, perujukan. Soal terakhir. Bicara teks dengan cermat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia patut mengkhawatirkan dampak perubahan iklim terhadap keberlangsungan pulau-pulau kecil. Secara global, penelitian menunjukkan muka laut telah naik sekitar 21-24 cm sejak tahun 1880 akibat mencairnya es di kawasan Arktik dan Antartika sebagai dampak krisis iklim. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menaksir sekitar 115 pulau kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam. Ratusan pulau berpotensi terkena dampak berlimpah akibat kenaikan permukaan layar laut sekaligus penurunan muka tanah. Data lainnya dari Lembaga Riset dan Advokasi Climate Central menunjukkan kenaikan air laut setinggi 1 meter saja akan menenggelamkan sebagian wilayah pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan kemiringan daratan di kawasan pesisir tersebut sangat kecil atau 0-20 derajat. Dampak ini perlahan mulai terlihat. Studi yang dilakukan sejak 2011 menunjukkan tren kenaikan muka laut telah mengurangi luas daratan sejumlah pulau-pulau kecil. Tanpa upaya mitigasi yang agresif, risiko yang ditemukan dalam studi BRIN bisa menjadi kenyataan. Opini penulis ditunjukkan dalam kalimat nomor berapa? Kita lihat untuk kalimat pertama, ada kata-kata Indonesia patut mengkhawatirkan. Kata patut mengkhawatirkan itu bersifat subjektif atau pendapat dari penulis. Jadi jawabannya adalah kalimat yang satu. Oke, sekian dulu untuk materi literasi bahasa Indonesia standar UTBK. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan informasi dan video-video terbaru mengenai soal-soal persiapan materi UTBK tahun ini. Oke. Sekian dan terima kasih.